bagi yang salah kamar, seminggu sekali kamar filsafat hadis. Kematian Sokrates dalam ketidakadilan pengadilan menjadi suatu peristiwa peradilan paling bersejarah menurut masyarakat barat setelah peradilan Yesus Kristus. Dari Wikipedia Ensiklopedia Bibas. Sebagaimana tertulis dalam Krito, Sokrates sebenarnya dapat lari meninggalkan Athena dengan bantuan para kawan-kawannya. Tapi kalau dia melakukan itu, dia bukanlah Sokrates. Dia lebih menghargai hati nurani dan kebijaksanaan lebih tinggi dibandingkan nyawanya sendiri. Atas dasar kepatuhannya pada satu kesepakatan yang telah dia jalani dengan hukum Athena, dia menerima semua hukuman peradilan, termasuk hukuman mati yang diterimanya. Sokrates menghabiskan hari-hari terakhirnya untuk berkumpul dengan kawan-kawannya sebelum akhirnya meminum secangkir racun water hemlock atau cemara beracun dari algojo. Keberaniannya dalam menghadapi maut digambarkan dengan indah dalam Phaedo karya Plato. Pada Februari 399 sebelum Masehi, filsuf Sokrates dihukum mati oleh kota Athena. Seperti dilansir On This Day, ia dihukum mati karena dinilai merusak pikiran pemuda kota dan tak memiliki rasa hormat. Dia terkena putusan pengadilan kota Athena karena tidak mempercayai dewa yang telah diterima di Athena. Dia dituduh memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak akal kaum muda. Juri yang terdiri dari 500 orang dengan mayoritas tipis menyatakan ia bersalah. Sokrates tak meninggalkan karya berbentuk tulisan. Pengetahuan mengenai Sokrates dan pemikirannya diambil dari tulisan Plato, muridnya. Juga diketahui dari tulisan-tulisan kawan sezamannya dan para pengikutnya. Yohanes Rahmat dengan bukunya yang berjudul Sokrates dalam Tetralogi Plato 2009 menjelaskan, Plato selalu menggunakan nama gurunya sebagai tokoh utama, sehingga sangat sulit memisahkan gagasan Sokrates yang sesungguhnya dengan gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Sokrates. Nama Plato sendiri hanya muncul 3 kali dalam karya-karyanya sendiri, yaitu 2 kali dalam Apologi dan sekali dalam Phaedrus. Filsafat Sokrates mengandung pertanyaan karena Sokrates sendiri tidak pernah diketahui menuliskan buah pikirannya. Sesuatu yang dikenal sebagai pemikiran Sokrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan Plato, Xenophon 430 sampai 357 sebelum Masehi dan siswa-siswa lainnya. Yang paling terkenal diantaranya adalah penggambaran Sokrates dalam dialog-dialog yang ditulis oleh Plato. Sokrates dengan pakaian sederhana tanpa alas kaki dan berkeliling mendatangi masyarakat Athena berdiskusi soal filsafat. Sokrates merasa dirinya tidak bijak. Dia berkeliling mendatangi satu demi satu orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat dan dia ajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan. Gaya berfilsafatnya ini dia sebut sebagai metode kebidanan. Dia memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi dengan caranya berfilsafat yang membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan mendalam. Dia selalu mengejar definisi absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut, meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut. Satu kesimpulan bahwa dirinya yang paling bijak karena dirinya mengerti bahwa dia tidak bijaksana, dan orang-orang yang ditemuinya yang merasa bijak pada dasarnya adalah kurang bijak karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak bijaksana. Peninggalan pemikiran Sokrates yang paling penting ada pada cara dia berfilsafat dengan mengejar satu definisi absolut atas satu permasalahan melalui satu dialektika. Pengejaran pengetahuan hakiki melalui penalaran dialektis menjadi pembuka jalan bagi para filsuf selanjutnya. Perubahan fokus filsafat dari memikirkan alam menjadi manusia juga dikatakan sebagai jasa dari Sokrates. Manusia menjadi objek filsafat yang penting setelah sebelumnya dilupakan oleh para pemikir hakikat alam semesta. Pemikiran tentang manusia ini menjadi landasan bagi perkembangan filsafat etika dan epistemologis di kemudian hari.
Sumbangsih Sokrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elensos yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Sokrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Berikut adalah beberapa ungkapan Sokrates. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa. Ketika kalah dalam debat, fitnah menjadi alat bagi pecundang. Saya tidak dapat mengajar apapun ke siapapun. Saya hanya bisa membuat mereka berpikir. Ilmu seperti udara, ia begitu banyak di sekeliling kita. Kamu bisa mendapatkannya dimanapun dan kapanpun. Bertanya-tanya merupakan awal dari pengetahuan. Setelah berusia tua, Sokrates belajar musik. Lalu ada orang berkata padanya, "Apakah engkau tidak malu belajar di usia tua?" Dia menjawab, "Aku merasa lebih malu menjadi orang yang bodoh di usia tua." Sokrates yang hidup pada tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi adalah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Bahkan bagi sebagian pemikir Barat, Sokrates dianggap sebagai filsuf pertama dan disebut sebagai bapak filosofi. Sokrates merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani selain Plato dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato, kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Lain kesempatan kita akan membahas keunikan pemikiran filsuf ini lagi, maka dukunglah kami agar terus berkembang. Maaf bagi yang salah kama, seminggu sekali kamar filsafat hadir.